Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Dilayuni dan rekan saya Desi Fauziah. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 dengan mata kuliah manajemen pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Perhitungan PPh 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 atau yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 atau 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain, serta imbalan jasa, dikurang, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 atau pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. 2. Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Contoh perhitungan PPh 25. PT Langit Merah bergerak di bidang produksi makanan di mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan ekspor di luar negeri seperti Thailand dan Korea. Misalnya, pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah 168.982.456 dan jumlah penghasilan PT Langit Merah dalam setahun lebih dari 50 miliar. Maka perhitungannya menggunakan tarif 25%. Adapun laba rugi sebelum pajaknya adalah 937.688.000. Tarif sama dengan 937.688.000 dikali 25% sama dengan 234.422.000. PPh pasal 29 sama dengan 234.422.000 dikurang 168.982.456 atau angsuran PPh 25 sama dengan 65.439.544. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan 234 juta 166,66 dibulatkan menjadi 19.535.000. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Desi Fauziah. Kepada Desi dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu PPh 25 untuk WP tertentu. Dalam wajib pajak pribadi, perhitungan dan tarif PPh 25 dapat dibagi menjadi dua. Yang pertamanya yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP-OPPT. Adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan baik secara grosir atau enceran
penjualan barang ataupun jasa di satu atau lebih tempat usaha. Adapun ketentuan tarif PPh 25 bagi WPOP PT adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOP SPT adalah wajib pajak berstatus pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Adapun ketentuan tarif PPh 25 bagi WPOP SPT adalah penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atau 12 bulan. Selanjutnya, tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertamanya yaitu penghasilan dari 50 juta per tahun, tarifnya yaitu sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan dari 50 juta sampai 250 juta per tahun, tarifnya 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun, tarifnya yaitu 25%. Dan penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif 30%. Selanjutnya yaitu wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, ataupun pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, klasifikasi tarif PPh badan. Dalam pajak penghasilan pasal 25, terdapat 3 klasifikasi tarif yang diberlakukan bagi suatu badan usaha. Klasifikasi tarif tersebut didasarkan pada tingkat peredaran bruto yang dimiliki, yaitu yang pertama, jika penghasilan bruto dari wajib pajak badan bersangkutan kurang dari 4,8 miliar, maka tarif yang dikenakan 1%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran bruto. Yang kedua, jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan lebih dari 4,8 miliar, maka perhitungan tarifnya adalah 0,25 yang kemudian dikalikan dengan PKP. Yang ketiga, jika penghasilan yang diperoleh lebih dari 50 miliar, maka perhitungan tarifnya yaitu 25% dikalikan PKP. Selanjutnya, batas waktu pembayaran PPh 25. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, ataupun pemilihan umum, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 2004 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per22 PJ 2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak atau SPP atau dokumen sejenisnya. Selanjutnya, sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret, sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2%. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.